untuk saling mensucikan diri masing-masing yuk. Karena di bulan yang suci ini sangat-sangat banyak pahala yang melimpah nih yuk. Masa, Dek? Yo tayu digawe wong-wong sing gelem ibadat to. Lek gak gelem ya gak ngarole pahala ta yo pacarane ya kan. Oke yuk, kali ini aku ditemani oleh kakakku nih yuk, Kakak Bris. Oke, perkenalkan Kakak Bris. Oke, perkenalkan nama saya Bris. Oke yuk, kali ini aku nggak cerita-cerita tentang yang horor-horor nih yuk. Tapi kali ini aku akan cerita tentang kisah Nabi apa yuk? Dek, Mbak. Pokoknya iku. Kisah apa? Nabi apa yuk? Nabi Sulaiman yuk. Oke yuk, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan mengisahkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yuk. Rungokno ya yuk ya. Yo, Di. Ayo. Oke, si manasan rotok-rotok. Oke, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah seorang putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak ia masih kanak-kanak berusia 11 tahun, ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasannya yuk. Seperti apa, Dik? Ketajaman otaknya, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan yuk. Sewaktu Daud alaihissalam, yaitu ayahnya, menduduki tahta kerajaan Bani Israel nih yuk, ia selalu mendampinginya dalam tiap-tiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara-perkara perselisihan dan sengketa nih yuk. Dukung. Ngono tadi. Yang terjadi dalam masyarakat itu yuk, ia emang sengaja dibawa oleh Nabi Daud untuk menghadiri sidang-sidang peradilan serta menyertakannya di dalam menangani urusan-urusan kerajaan, untuk melatihnya serta menyiapkannya sebagai putra mahkota yang akan menggantikannya kelak memimpin kerajaan. Ben katik didadekno Pemimpin kerajaan. Ngono tadi. Wes, paham. Dan memang Sulaimanlah yang terpandai di antara sesama saudaranya nih yuk, yang bahkan lebih tua daripada usianya nih yuk. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otaknya, yaitu terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu, dua orang datang mengadu meminta Nabi Daud alaihissalam mengadili perkara sengketa mereka, yaitu bahwa kebun tanaman salah seorang dari kedua lelaki itu telah dimasuki oleh kambing-kambing ternak kawannya di waktu malam nih yuk. Apa, Dik? Yaitu yang mengakibatkan rusak pekarangannya yang sudah dirawatnya itu lama sehingga mendekati masa panennya. Kawan yang diadukan itu mengakui kebenaran pengaduan kawannya dan bahwa memang hewan ternaknya lah yang merusak kebun dan pekarangannya kawan itu. Dalam perkara sengketa tersebut, Nabi Daud alaihissalam memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang dideриtai oleh pemilik kebun akibat pengerusakan kambing-kambing peliharaan tetangganya, maka pemilik kambing-kambing itu harus menyerahkan binatang peliharaannya kepada pemilik kebun yuk, sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian menjaga binatang ternaknya. Ya apa sih, Dik, keliru kabeh. Kan sik belajar yuk, awak kepingin tadi pendakwa lho yuk. Tapi amin tuh apa ya yuk ya. Akan tetapi Nabi Sulaiman yang mendengar keputusan itu yang dijatuhkan oleh ayahnya yang dirasa kurang tepat dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku, keputusan itu sepertinya berbunyi seperti ini nih yuk. Kepada pemilik pekarangan yang telah binasa tanamannya, diserahkanlah hewan ternak tetangganya untuk dipelihara, diambil hasilnya dan untuk dimanfaatkan bagi keperluannya. Sedangkan pekarangannya yang telah rusak itu diserahkan kepada tetangganya pemilik peternakan untuk dirawatnya sampai kembali kepada keadaan asalnya nih.
Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya ya kan. Sehingga dengan cara demikian masing-masing pihak tidak ada yang mendapat keuntungan ataupun kerugian lebih daripada yang sepatutnya. Paham yuk cerita Nabi Sulaiman ya kan? Oke yuk, akhirnya keputusan yang diusulkan oleh Sulaiman alaihissalam itu diterima baik oleh kedua orang yang menggugat dan digugat nih yuk. Dan disambut baik oleh para orang yang menghadiri sidang dengan rasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman alaihissalam yang walaupun masih muda usianya telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian melahirkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya sendiri. Oh, jadi Nabi Sulaiman ku hebat. Hebat banget. Dia masih kecil sudah memiliki kecerdasan yang sangat-sangat melebihi orang dewasa lah, intinya gitu ya. Peristiwa ini merupakan permulaan dari sejarah hidup Nabi Sulaiman alaihissalam yang penuh dengan mukjizat kenabian dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepadanya dan kepada ayahnya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Sejak masih berusia muda Nabi Sulaiman alaihissalam telah disiapkan oleh Daud alaihissalam untuk menggantikannya. Untuk menduduki tahta singgasana kerajaan Bani Israel. Jadi mulai dari kecil itu Nabi Sulaiman ku wis dia modelnya iku wis dipercaya lah yuk nang ngene wong tuane Nabi Daud alaihissalam iku mang. Dene ku dipercaya wis dikongkon duduki kongkon dandani mimpin kerajaan iku mang. Soale kelebihane Nabi Sulaiman iku mang wis ketok mulai teko cili wis iso mimpin, maksudnya iku derajate iku mang wis ketok lah, mujizat-mujizate teko Allah iku mang wis ketok ngono. Hebat yo. Oke, selanjutnya yuk. Untuk menggantikannya untuk menduduki tahta singgasana tadi ya kan, kerajaan Bani Israel tadi ya kan, Abang Sulaiman yang bernama Abisalum tidak merelakan dirinya dilengkahi oleh adiknya. Ia beranggapan bahwa dialah yang sepatutnya menjadi putra mahkota dan bukan adiknya yang lebih lemah fisiknya dan lebih muda usianya nih. Jadi kakak iku mang gak setuju lek ndelok adikne iku mang diunggahna derajate. Apa? Oh ya wis gak setuju jenenge ya apa mbak iku maksudnya ya wis nukuran iku iri kan lek ndelok adikne moro-moro diangkat derajate. Moro diangkat. Jadi serta belum banyak mempunyai pengalaman hidup seperti dia ya kan, memang karenanya ia menaruh dendam terhadap ayahnya nih yang menurut anggapannya tidak berlaku adil dan telah merebut haknya sebagai pewaris pertama dari tahta kerajaan Bani Israel. Abisalom berketetapan hari akan memberontak terhadap ayahnya nih dan akan berjuang mati-matian untuk merebut kekuasaan dari tangan ayahnya atau adiknya nih. Apapun yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuan itu. Dan sebagai persiapan bagi rancangan pemberontakannya itu, dari jauh-jauh ia sudah berusaha mendekati rakyat, menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada rakyat nih, menolong mereka menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, serta mempersatukan mereka di bawah pengaruh dan pimpinannya. Ia sangat giat memperluaskan pengaruhnya, berdiri di depan pintu istana, mencegat orang-orang yang akan datang ingin menghadap raja, dan ditanganinya sendiri masalah-masalah mereka yang meminta penyelesaian masalahnya. Setelah merasa bahwa pengaruhnya sudah meluas di kalangan rakyat Bani Israel dan bahwa ia telah berhasil memikat hati sebahagian besar dari mereka, Abisalom menganggap bahwa saatnya telah tiba untuk melaksanakan rencana rampasan kuasa dan mengambil alih kekuasaan dari tangan ayahnya dengan paksa. Lalu ia menyebarkan mata-matanya ke seluruh pelosok negeri untuk menghasut rakyat dan memberi tanda kepada pendukung-pendukung rencananya bahwa bila mereka mendengar suara bunyi trompet, maka haruslah mereka segera berkumpul mengerumuninya. Kemudian mengumumkan pengangkatannya sebagai Raja Bani Israel, menggantikan Daud ayahnya. Dan pada suatu hari, suatu pagi, dikalau lebih Daud alaihissalam duduk di serambi istana berbincang-bincang dengan para pembesar dan para penasihat pemerintahnya.
Kelar. Kekar dengarlah suara bergemuruh rakyat bersorak-sorai meneriakkan pengangkatan Abisalom sebagai raja Bani Israel, menggantikan Nabi Daud alaihissalam yang dituntut turun dari tahtanya. Keadaan kota menjadi kacau-kacau balau, dilanda hura-hura niu. Keamanan tidak terkendalikan dan perkelahian terjadi di mana antara yang pro dan yang kontra dengan kekuasaan Abisalom. Jadi dekene iku mang Abisalom iki kakake Sulaiman gak terima yu. Lek apa? Katene ganteni lek Sulaiman iki mang Nabi Sulaiman alaihissalam iki mang didekek di kekuasaan atas kerajaan Bani Israel iku mang. Dadine akhire kakake iku ya mangku Abisalom gak terima. Akhire ya iku mang diberontak. Sekiranya ayahe iku mang Daud alaihissalam mudhun dari tahta kerajaan iku mang. Oke, saya lanjut ya. Nabi Daud alaihissalam merasa sedih melihat keributan dan kekacauan yang melanda negerinya nih akibat perbuatan putranya sendiri. Namun dia berusaha menguasai emosinya dan menahan diri dari perbuatan dan tindakan yang dapat menambah parahnya keadaan. Ia mengambil keputusan untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Keluar meninggalkan istana dan lari bersama-sama. Pekerjaannya menyeberang sungai Yordan menuju Bukit Zaitun nih. Dan begitulah Nabi Daud alaihissalam keluar meninggalkan kota Yerusalem. Pasukannya ke kota dan segera menduduki istana kerajaan. Sementara lebih Daud alaihissalam melakukan istikharah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas Bukit Zaitun. Jadi ya iku mang yo paham kan yo. Iya. Ngale lah ayah iku mang kae modele kaya apa yo. Terus kono lalu aku gak pati paham. Tapi kalian paham kan ya. Oke, di atas Bukit Zaitun kan ya memohon taufik dan pertolongannya agar menyelamatkan kerajaan dan negaranya dari malapetaka dan keruntuhan akibat perbuatan putranya yang durhaka itu. Setelah melaksanakan istikharah dan munajat yang tekun kepada Allah, akhirnya Nabi Daud alaihissalam mengambil keputusan untuk segera mengadakan kontraksi terhadap putranya nih. Dan dikirimkanlah pasukan tentara dari para pengikutnya yang masih setia kepadanya ke Yerusalem itu untuk merebut kembali istana kerajaan Bani Israel di tangan Abisalom. Beliau berpesan kepada para komandan yang akan menyerang dan menyerbu istana nih agar bertindak bijaksana dan sedapat mungkin menghindari pertumpahan darah dan pembunuhan yang tidak perlu. Teristimewa mengenai Abisalom yaitu putranya. Ia berpesan agar diselamatkan jiwanya dan ditangkapnya hidup-hidup. Akan tetapi takdir telah menentukan yang lain daripadanya. Apa yang si ayah inginkan bagi putranya, komandan yang berhasil menyerbu istana itu tidak dapat berbuat lain kecuali membunuh Abisalom yang melawan dan enggan menyerahkan diri. Setelah itu ia terkurung dan terkepung, dan dengan terbunuhnya Abisalom kembalilah Daud alaihissalam menduduki tahtanya dan kembalilah ketenangan meliputi kota Yerusalem sebagaimana sedia kala. Jadi Abisalom iku mang mati wis akhirnya wafat. Akhirnya Daud alaihissalam naik lagi derajatnya menduduki singgasana kerajaan itu tadi. Subhanallah. Oke. Lanjut, Cik. Dan setelah menduduki tahta kerajaan Bani Israel selama 40 tahun, wafatlah Nabi Daud alaihissalam dalam usianya yang lanjut ya kan, dan dinobatkanlah sebagai pewarisnya Sulaiman alaihissalam yuk. Sebagaimana telah diwasiatkan oleh ayahnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israel yang makin meluas dan melebar. Allah telah menunjukkan baginya makhluk-makhluk lain yaitu jin, angin, dan burung-burung yang semuanya berada di bawah pemerintahannya untuk melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala komandonya. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala memberinya pula suatu karunia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan di gedung-gedung pembuatan piring-piring. Ya Allah, Dek. Warek mang lali aku lek warek. Kamu terus. Oke. Dikasihlah karena untuk dibuat karya pembangunan di gedung-gedung pembuatan piring-piring sebesar kolam air
Berikut periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku yang dikerjakan oleh pasukan jinnya nih yuk. Sebagai salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman ialah kesanggupan beliau menangkap maksud yang terkandung dalam suara binatang-binatang yuk. Dan sebaliknya binatang-binatang dapat pula mengerti apa yang ia perintahkan dan apa yang ia ucapkan. Tingono. Ngono ta. Lanjut dek. Oh. Wis ngomong kon lek anu apa? Hewan iku apa? Oh iya aku biar. Oh iya, Sik, Dek. sik, sik. Ayo. Dan apa yang ia ucapkan? Lho kan ngomong ucapkan aku langsung. Aduh, ya Allah. Iya we langsung. Oh yo. Berarti Nabi Sulaiman ku hebat yo ngene. Aku biyen ngono Dik koyo Nabi Sulaiman ngono. Iso nyauti kewan iku ngene. Aku ngomongan kewan ngene lah intine nyauti. Ayo, langsung wis. Ya pan dhisik. Wis langsung wis. Dan apa yang ia ucapkan? Oh, sik Dek, aku biyen yo. Kagak dapat tak ini. Terus lagi Dot. Terus nih. Ayo. Eh, Langsung. Ayo. Dot. aku biyen yo. Oh yo Dek ngene. Sik terus nang ngene lho. Ayo. Eh, Pan. Kowe langsung wis. Oh yo Dek, yo Dek. Aku biyen niku yo. Koyo Nabi Sulaiman iku wis. Kaiso. Kono umur koyo nabi gedung. Apa terus? Aku biyen ki ya sering ngomong ambek. Iki lho, aku malah iki lho. Iku mau aja nih kono tok kelainan. Ayo. Oh iya, ya apa? Sik Dek aja dilanjut to sik aku ngomong ngene lho. Sik. Oh iya. Ngerti pokoknya. Tanganmu jadi kono. Oke. Cepetan. Oh sik Dek, ojo dilanjut no, ojo dilanjut. Apa terus apa? Aku biyen iso ngomong ambek kewan pisan, Dek. Kewan apa yo? Ya koyo tikus. Kucing meneng-meneng ku Dek ya, aku manganku takon mrene kau aku sing marani. Kucing iso enggak jawab pisan? Lek jariku sih iso, mbane jarene wong. Gendeng bati. Oke yuk, demikianlah maka tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam bepergian dalam rombongan kafilah yang besar nih, yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang-binatang lain menuju ke sebuah tempat bernama Askolani. Ia melalui sebuah lembah yang disebut dengan lembah semut nih. Di situ ia mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut-semut, masuklah kamu ke semuanya ke dalam sarangmu ya kan, agar supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Tanpa ia sadar dan sengaja, Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum tertawa mendengar suara semut yang ketakutan itu, memberitahu hal itu kepada para pengikutnya, seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang menjadikan ia dapat mendengar serta menangkap maksud yang terkandung dalam suara semut itu. Ia merasa takjub bahwa binatang pun mengerti bahwa nabi-nabi Allah tidak akan mengganggu sesuatu makhluk yang dengan sengaja dalam keadaan sadar ya kan. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam membangunkan Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya, pergilah ia meneruskan perjalanannya ke Yaman yuk. Setibanya di sana, yaitu ibu kota Yaman, ia memanggil burung hud, sejenis burung pelatu gitu, untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu. Dan ternyata bahwa burung hudhud yang dipanggilnya itu tidak berada di antara kawasan burung yang selalu berada di tempat. Untuk melakukan tugas dan perintah Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan mengajar burung hudhud yang tidak hadir itu. Bila ia datang tanpa alasan dan uzur yang nyata, namun tiba-tiba datanglah burung hudhud dan berkata sambil menundukkan kepala dan ketakutan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Aku telah melakukan penerbangan pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuan." Jadi nih burung hudhud itu mang gak teko iku dengan alasan apa ya?
Jadi aku melakukan pengintaian lah, kayak golek berita, nang kayak diadulno nang paduan nang ngene Nabi Sulaiman iki mang, ya kan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar, kata burungku tadi, dan mewah di negeri Sabah yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku melihat seorang ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah, bertaburkan permata yang berkilauan. Aku melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah karuniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Tadi ratu-ratu ku mangus, aduh ratu neku kayak modeleku kayak apa ya? Cuantik. Ya wayu, cuman gak ada syukur-syukure lah nang pangeran. Beda mit Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan meskipun dikasih apapun itu berupa apapun, dia kan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya kan. Terus. Tetapi kepada matahari mereka bersujud kepadanya dikala terbit dan terbenam. Ini ratu-ratu kumang sujud kumang nang matahari. Duduk nang ngene Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam kayak menyembah matahari. Iya. Yo, ngono lah intine. Mereka telah disesatkan oleh setan dari jalan yang lurus dan benar. Berkata Sulaiman kepada Hudhud, "Baiklah, kali ini aku ampuni dosamu. Karena berita yang engkau bawakan ini yang aku anggap penting untuk diperhatikan. Dan untuk mengesahkan kebenaran beritahu itu, bawalah suratku ini ke Sabah dan lemparkanlah ke dalam istana ratu yang engkau maksudkan itu. Kemudian kembalilah secepat-cepatnya sambil kami menanti perkembangan selanjutnya sebagaimana jawaban Ratu Sabah atas suratku ini." Hudhud terbang kembali menuju Sabah, dan setibanya di atas istana kerajaan Sabah, dilemparkanlah surat Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk dengan megah di atas tahtanya. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di depan wajahnya. Ia lalu mengangkat kepalanya melihat ke atas, ingin mengetahui dari manakah surat itu datang dan siapakah yang secara kurang hormat melemparkannya tepat di depannya. Kemudian diambillah surat itu oleh ratu, dibuka dan dibaca isinya yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini adalah daripada aku Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Setelah dibacanya berulang kali surat Nabi Sulaiman tadi, Ratu Balqis memanggil para pembesarnya dan para penasihat kerajaan untuk berkumpul. Ini intinya Ratu Balqis mang gak terima yuk, soalnya Dikei surat gak sopan. Maksudnya ku nguncalno kan teko dukur, maksudnya dia kan Gak terima. Semacam ngono, Dik. Nggih ta? Kesel aku. Suwe iki sak ndek. Maju nanti. Udah jam. Yo. Wis stop it. Wis yo. Akhirnya Ratu Balqis memanggil para pembesarnya dan para penasihat kerajaan untuk berkumpul memusyawarahkan tindakan apa yang harus diambil sehubungan dengan surat Nabi Sulaiman alaihissalam yang diterimanya itu, ya kan. Berkatalah para pembesar itu ketika diminta pertimbangannya, "Wahai paduka Tuan Ratu, kami adalah putra-putri yang dibesarkan dan dididik untuk berperang dan bertempur, dan bukan untuk menjadi ahli pemikir ataupun perancang yang patut memberi pertimbangan ataupun nasihat kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu untuk mengambil keputusan yang akan membawa kebaikan bagi kerajaan, dan kami akan tunduk dan melaksanakan segala perintah dan keputusanmu tanpa ragu, ya kan. Kami tidak akan gentar menghadapi segala ancaman dari manapun datangnya demi menjaga keselamatanmu dan keselamatan kerajaanmu." Ratu Balqis menjawab, "Aku memperoleh kesan dari uraianmu bahwa kamu mengutamakan cara kekerasan, dan kalau perlu kamu tidak akan gentar masuk medan perang melawan musuh yang akan menyerbu. Aku sangat berterima kasih atas kesetiaanmu kepada kerajaan dan kesetiaanmu menawarkan nyawa untuk menjaga keselamatanku
dan keselamatan kerajaanku. Kan tetapi aku dan kalian tidak sependirian dengan kamu sekalian, menurut pertimbanganku lebih bijaksana bila kami menempuh jalan damai dan menghindari cara kekerasan dan peperangan. Sebab belah kami menentang secara kekerasan dan sampai terjadi perang dan muncul kami berhasil menyerbu masuk kota-kota kami, maka niscaya akan berakibat kerusakan dan kehancuran yang sangat menyedihkan. Mereka akan menghancur binasakan segala bangunan, memperhambakan rakyat, dan merampas segala harta milik dan peninggalan nenek moyang kami. Hal yang demikian itu adalah merupakan akibat yang wajar dari tiap peperangan yang dialami oleh sejarah manusia dari masa ke masa. Maka menghadapi surat Sulaiman alaihissalam yang mengandung ancaman itu, aku akan coba melunakkan hatinya dengan mengirimkan sebuah hadiah ke kerajaan yang akan terdiri dari barang-barang yang berharga dan bermutu tinggi, yang dapat mempesonakan hatinya dan menyilaukan matanya. Dan aku akan melihat bagaimana ia memberi tanggapan dan reaksi terhadap hadiahku itu, dan bagaimana ia menerima utusanku di atas istananya. Selagi Ratu Bilqis siap-siap mengatur hadiah kerajaan yang akan dikirimkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan bahwa membawa hadiah, tibalah hingga di depan Nabi Sulaiman burung pengintai Hudhud memberitahukan kepadanya rancangan Balqis untuk mengirim utusan membawa hadiah baginya sebagai jawaban atas surat beliau kepadanya. Setelah mendengar berita yang dibawa oleh Hudhud itu, Nabi Sulaiman alaihissalam mengatur rencana penerimaan utusan Ratu Balqis dan memerintahkan kepada pasukan jinnya agar menyediakan dan membangunkan sebuah bangunan yang megah yang tiada taranya, yang akan menyilaukan mata utusan Balqis. Ketika Ratu Balqis datang, tatkala utusan Balqis itu datang, diterimalah mereka dengan ramah tamah oleh Sulaiman. Dan setelah mendengar uraian mereka tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan hadiah kerajaan yang dibawanya, berkatalah Nabi Sulaiman, "Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah, dan mengerami aku dan mengaruniakan kepadaku dengan karunia dan nikmat yang tidak diberikan kepadanya seorang pun dari makhluknya. Di samping itu aku tahu diutuskan sebagai nabi dan rasulnya, dan dianugerahi kerajaan yang luas, dan kekuasaanku tidak sahaja berlaku atas manusia, tetapi mencakup juga jenis makhluk jin dan binatang-binatang. Maka bagaimana aku akan dapat dibujuk dengan harta benda yang hadiah serupa ini? Aku tidak dapat dilalaikan dari kewajiban dakwah kelebihanku oleh harta benda dan emas, walaupun sepenuh bumi ini kamu telah disilaukan oleh benda dan kemegahan duniawi, sehingga kamu memandang besar hadiah yang kamu bawakan ini, dan mengira bahwa akan tersilaulah mata kami dengan hadiah ratumu. Pulanglah kamu kembali dan sampaikanlah kepadanya bahwa kami akan mengirimkan bala tentara yang sangat kuat, yang tidak akan terkalahkan ke negeri Sabah, dan akan mengeluarkan ratumu dan pengikut-pengikutnya dari negerinya sebagai orang-orang yang hina yang telah kehilangan kerajaan dan kebesarannya, jika ia tidak segera memenuhi tuntutanku dan datang berserah diri kepadaku. Keputusan Ratu Balqis itu kembali melaporkan kepada ratunya apa yang mereka alami dan apa yang telah diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam iku mang gak terpaku pas ambil ratu. Apa sing dikai nang ratu iku mang. Soalnya kan Nabi Sulaiman alaihissalam kan memiliki mukjizat yang sangat besar, ya wis dikai iku mang kaya raya, ya kan. Kaya raya tapi gak pernah sombong kayak Ratu Balqis iku mang yo. Difahamkan? Paham, Dik. Ayo mana, Dik, mana? Oke. Lanjut ya. Pada akhirnya Ratu Balqis berpikir jalan terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya ialah menyerah saja kepada tuntutan Sulaiman tadi dan datang menghadap dia di istananya. Nabi Sulaiman alaihissalam berhasad akan menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib
di samping kekuasaan lahirnya. Dan bahwa apa yang dia telah ancamkan melalui rombongan perutusan bukanlah ancaman yang kosong. Maka bertanyalah beliau kepada pasukan jinnya, siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan tahta kerajaan Ratu Balkis sebelum orangnya datang berserah diri? Berkata Ifrit, yaitu salah satu jin yang pandai, aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Balkis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat, yang dapat dipercaya. Seseorang lain yang mempunyai ilmu dan hikmah itu berkata, aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu. Ketika Nabi Sulaiman AS melihat tahta Balkis sudah berada di depannya, berkatalah ia, ini adalah salah satu karunia Tuhan kepadaku untuk mencoba. Apakah aku bersyukur atas karunia-Nya atau mengingkarinya? Karena barang siapa bersyukur, maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa mengingkari nikmat dan karunia Allah, ia akan merugi di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Menunggu kedatangan Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan orang-orangnya agar mengubah sedikit bentuk dan warna tahta ratu itu yang sudah berada di depannya. Nyambung yuk. Jadi akhirnya Nabi Sulaiman iki mang saking duwe kelebihan mukjizat, akhirnya iso nekakno jin. Lho, nekakno. Iya nekakno jin ya wis iso mulai biyen yo. Dadi iso nekakno apa iku jenenge ku? Kerajaane Ratu Balkis mau didekek ning ngene ngarepe kerajaane Nabi Sulaiman iki mang ngono. Oke. Kemudian setelah ratu itu tiba beserta pengiring-pengiringnya, bertanyalah Nabi Sulaiman alaihissalam sambil menunjuk tangannya ke arah singgasananya, serupa, inikah singgasanamu? Balkis menjawab seakan-akan ini adalah singgasana aku sendiri. Seraya bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimanakah mungkin bahwa singgasananya berada di sini? Padahal ia yakin bahwa tahta itu berada di istana. Tatkala ia bertolak meninggalkan Sabah, setelah Balkis berada dalam keadaan kacau pikiran keheranan melihat singgasananya di kerajaannya sudah berpindah ke istana Sulaiman, ia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk penerimaannya. Lantai dan dindingnya tersebut terbuat dari kaca putih. Balkis segera menyingkapkan pakaiannya ke atas betisnya. Ketika berada dalam ruangan itu, mengira bahwa ia berada di atas sebuah kolam air yang dapat membasahi tubuh dan pakaiannya. Berkata Nabi Sulaiman kepadanya, engkau tidak usah menyingkap pakaianmu. Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini. Oh Tuhanku, Balkis berkata, menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Aku telah lama tersesat, berpaling darimu, melalaikan nikmat dan karuniamu, merugikan dan menjalani diriku sendiri sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmatmu. Ampunilah aku berserah diri kepadamu, aku berserah diri kepada Sulaiman dan demi nabimu. Dan dengan ikhlas dan dengan keyakinan penuh, kasihanilah aku. Kata si Ratu Balkis, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oke yuk, itu tadi cerita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang memiliki mukjizat kekayaan yang sangat-sangat luar biasa, tetapi ia tidak pernah melalaikan dan sombong sedikit pun. Oke yuk, demikian kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis, yaitu ratu dari negeri Sabah. Dan menurut beberapa ahli tafsir dan ahli sejarah nabi-nabi, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pada akhirnya menikah dengan Ratu Bilqis.
Dan dari perkawinannya itu lahirlah seorang putra. Dalam Al-Quran mengisahkan bahwa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian ataupun wafatnya Nabi Sulaiman, kecuali anai-anai yang melekat tongkatnya yang ia sandal kepadanya ketika Tuhan mengambil rohnya. Para jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintahnya tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat, kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di atas lantai akibat jatuhnya tongkat sandalannya yang dimakan oleh anai-anai dan segalanya. Para jin sudah mengetahui sebelumnya, pasti mereka tidak akan tetap meneruskan pekerjaan yang mereka anggap sebagai siksaan yang menghinakan itu. Berbagai cerita yang dikaitkan orang pada ayat-ayat yang mengisahkan wafatnya Nabi Sulaiman, namun karena cerita-cerita itu tidak ditunjang kuat oleh sebuah hadis sahih yang muktamad, maka sebaiknya kami berpegang saja dengan apa yang dikisahkan oleh Al-Quran. Atau selanjutnya, Allah lah yang lebih mengetahui, dan kepadanya lah kami berserah diri. Dan kisah Nabi Sulaiman dapat dibaca di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 15 hingga ayat 44. Dan inilah sedikit terus kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat aku ceritakan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam Bisawab. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke yuk, spesial di bulan Ramadan ini, marilah buat kita semua untuk saling mensucikan diri masing-masing yuk. Karena di bulan yang suci ini sangat-sangat banyak pahala yang melimpah nih yuk. Masa dek? Yo tayu dikae wong-wong sing gelem ibadat to. Lek gak gelem ya gak ngarah oleh pahala ta yo pacarane ya kan. Oke yuk, kali ini aku ditemani oleh kakakku nih yuk, Kakak Bris. Oke, perkenalkan Kakak Bris. Oke, perkenalkan nama saya Bris. Oke yuk, kali ini aku nggak cerita-cerita tentang yang horor-horor nih yuk. Tapi kali ini aku akan cerita tentang kisah Nabi apa yuk? Dek, Mbak. Pokoknya iku. Kisah apa? Nabi apa ya? Nabi Sulaiman yuk. Oke yuk, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan mengisahkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yuk. Rungokno ya yuk ya. Yo Ci, ayo. Oke, si manasan rotok-rotok. Oke. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah seorang putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak ia masih kanak-kanak berusia 11 tahun, ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasannya yuk. Seperti apa, Dik? Ketajaman otaknya, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan yuk. Sewaktu Daud alaihissalam, yaitu ayahnya, menduduki tahta kerajaan Bani Israel nih yuk, ia selalu mendampinginya dalam tiap-tiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara-perkara perselisihan dan sengketa nih yuk. Dukung. Ngono tadi. Yang terjadi dalam masyarakat itu yuk, ia emang sengaja dibawa oleh Nabi Daud untuk menghadiri sidang-sidang peradilan serta menyertakannya di dalam menangani urusan-urusan kerajaan, untuk melatihnya serta menyiapkannya sebagai putra mahkota yang akan menggantikannya kelak memimpin kerajaan. Oh, ben kate didadekno Pemimpin kerajaan. Ngono tadi. Wes, paham. Dan memang Sulaimanlah yang terpandai di antara sesama saudaranya nih yuk, yang bahkan lebih tua daripada usianya nih yuk. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otaknya, yaitu terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu, dua orang datang mengadu
meminta Nabi Daud alaihissalam mengadili perkara sengketa mereka, yaitu bahwa kebun tanaman salah seorang dari kedua lelaki itu telah dimasuki oleh kambing-kambing ternak kawannya di waktu malam nih. Apa Odi? Yaitu yang mengakibatkan rusak pekarangannya yang sudah dirawatnya itu lama sehingga mendekati masa panennya. Kawan yang diadukan itu mengakui kebenaran pengaduan kawannya dan bahwa memang hewan ternaknya lah yang merusak kebun dan pekarangannya kawan itu. Dalam perkara sengketa tersebut, Nabi Daud alaihissalam memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang dideritai oleh pemilik kebun akibat pengerusakan kambing-kambing peliharaan tetangganya, maka pemilik kambing-kambing itu harus menyerahkan binatang peliharaannya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian menjaga binatang ternaknya. Ya apa sih Dek, keliru kabeh. Kan sik belajar awak kepingin tadi pendakwah lho yuk. Tapi amin tuh apa ya yuk ya. Akan tetapi Nabi Sulaiman yang mendengar keputusan itu yang dijatuhkan oleh ayahnya yang dirasa kurang tepat dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku keputusan itu sepertinya berbunyi seperti ini nih yuk. Kepada pemilik pekarangan yang telah binasa tanamannya, diserahkanlah hewan ternak tetangganya untuk dipelihara, diambil hasilnya dan untuk dimanfaatkan bagi keperluannya. Sedangkan pekarangannya yang telah rusak itu diserahkan kepada tetangganya pemilik peternakan untuk dirawatnya sampai kembali kepada keadaan asalnya nih. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya ya kan. Sehingga dengan cara demikian masing-masing pihak tidak ada yang mendapat keuntungan ataupun kerugian lebih daripada yang sepatutnya." Paham yuk cerita Nabi Sulaiman ya kan? Oke yuk, akhirnya keputusan yang diusulkan oleh Sulaiman alaihissalam itu diterima baik oleh kedua orang yang menggugat dan digugat nih yuk. Dan disambut baik oleh para orang yang menghadiri sidang dengan rasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman alaihissalam yang walaupun masih muda usianya telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian melahirkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya sendiri. Oh, jadi Nabi Sulaiman ku hebat Banget. Dia masih kecil sudah memiliki kecerdasan yang sangat-sangat melebihi orang dewasa lah, intinya gitu ya. Peristiwa ini merupakan permulaan dari sejarah hidup Nabi Sulaiman alaihissalam yang penuh dengan mukjizat kenabian dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepadanya dan kepada ayahnya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Sejak masih berusia muda, Nabi Sulaiman alaihissalam telah disiapkan oleh Daud alaihissalam untuk menggantikannya untuk menduduki tahta singgasana kerajaan Bani Israel. Jadi mulai dari kecil itu Nabi Sulaiman ku wis dia modele iku wis dipercaya lah nang ngene wong tuane Nabi Daud alaihissalam iku mang. Dene ku dipercaya wis dikongkon duduki kongkon dandani mimpin kerajaan iku mang. Soale kelebihane Nabi Sulaiman iku mang wis ketok mulai teko cili wis iso mimpin, maksudnya iku derajate iku mang wis ketok lah, mujizat-mujizate teko Allah iku mang wis ketok ngono. Hebat yo. Oke, selanjutnya yuk. Untuk menggantikannya untuk menduduki tahta singgasana tadi ya kan, kerajaan Bani Israel tadi ya kan, Abang Sulaiman yang bernama Abisalom tidak merelakan dirinya dilengkahi oleh adiknya. Ia beranggapan bahwa dialah yang sepatutnya menjadi putra mahkota dan bukan adiknya yang lebih lemah fisiknya dan lebih muda usianya nih. Jadi kakak iku mang gak setuju lek ndelok adikne iku mang diunggahna derajate. Apa? Oh ya wis gak setuju jenenge ya apa-apa. Mbak iku maksudnya ya wis nukuran iku iri kan lek ndelok adikne moro-moro diangkat derajate. Diangkat.
Jadi serta belum banyak mempunyai pengalaman hidup seperti dia ya kan, memang karenanya ia menaruh dendam terhadap ayahnya nih yuk, yang menurut anggapannya tidak berlaku adil dan telah merebut haknya sebagai pewaris pertama dari tahta kerajaan Bani Israel. Abisalom berketetapan hari akan memberontak terhadap ayahnya nih yuk, dan akan berjuang mati-matian untuk merebut kekuasaan dari tangan ayahnya atau adiknya nih yuk. Apapun yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuan itu. Dan sebagai persiapan bagi rancangan pemberontakannya itu, dari jauh-jauh ia sudah berusaha mendekati rakyat, menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada rakyatnya, menolong mereka menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, serta mempersatukan mereka di bawah pengaruh dan pimpinannya. Ia sangat giat memperluaskan pengaruhnya, berdiri di depan pintu istana, mencegat orang-orang yang akan datang ingin menghadap raja, dan ditanganinya sendiri masalah-masalah mereka yang meminta penyelesaian masalahnya. Setelah merasa bahwa pengaruhnya sudah meluas di kalangan rakyat Bani Israel dan bahwa ia telah berhasil memikat hati sebahagian besar dari mereka, Abisalom menganggap bahwa saatnya telah tiba untuk melaksanakan rencana rampasan kuasa Niu dan mengambil alih kekuasaan dari tangan ayahnya dengan paksa. Lalu ia menyebarkan mata-matanya ke seluruh pelosok negeri untuk menghasut rakyat dan memberi tanda kepada pendukung-pendukung rencananya bahwa bila mereka mendengar suara bunyi trompet, maka haruslah mereka segera berkumpul mengerumuninya. Kemudian mengumumkan pengangkatannya sebagai Raja Bani Israel, menggantikan Daud ayahnya. Dan pada suatu hari, suatu pagi, dikalau lebih Daud alaihissalam duduk di serambi istana berbincang-bincang dengan para pembesar dan para penasihat pemerintahnya. Kekar dengarlah suara bergemuruh rakyat bersorak-sorai meneriakkan pengangkatan Abisalom sebagai Raja Bani Israel, menggantikan Nabi Daud alaihissalam yang dituntut turun dari tahtanya. Keadaan kota menjadi kacau-kacau balau, dilanda hura-hura Niu. Keamanan tidak terkendalikan dan perkelahian terjadi, di mana antara yang pro dan yang kontra dengan kekuasaan Abisalom. Jadi dekene iku mang Abisalom iki kakake Sulaiman gak terima yuk. Apa? Katene ganteni Sulaiman iki mang, Nabi Sulaiman alaihissalam iki mang didekek di kekuasaan atas kerajaan Bani Israel iku mang. Dadine akhire kakake iku ya mangku Abisalom gak terima. Akhire ya iku mang diberontak. Sekiranya ayahe iku mang Daud alaihissalam mudhun dari tahta kerajaan iku mang. Oke, saya lanjut ya. Nabi Daud alaihissalam merasa sedih melihat keributan dan kekacauan yang melanda negerinya nih akibat perbuatan putranya sendiri. Namun dia berusaha menguasai emosinya dan menahan diri dari perbuatan dan tindakan yang dapat menambah parahnya keadaan. Ia mengambil keputusan untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak diinginkan, keluar meninggalkan istana dan lari bersama-sama. Pekerjaannya menyeberang sungai Yordan menuju Bukit Zaitun Niu. Dan begitulah Nabi Daud alaihissalam keluar meninggalkan kota Yerusalem, pasukannya ke kota dan segera menduduki istana kerajaan. Sementara lebih Daud alaihissalam melakukan istikharah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas Bukit Zaitun. Jadi ya iku mang yu, paham kan yu? Iya. Ngale lah ayah iku mang kae modele kaya apa ya? Terus kono lalu aku gak pati paham. Tapi kalian paham kan ya? Oke, di atas Bukit Zaitun kan ya, memohon taufik dan pertolongannya agar menyelamatkan kerajaan dan negaranya dari malapetaka dan keruntuhan akibat perbuatan putranya yang durhaka itu. Setelah melaksanakan istikharah dan munajat yang tekun kepada Allah, akhirnya Nabi Daud alaihissalam mengambil keputusan untuk segera mengadakan kontraksi terhadap putranya nih, dan dikirimkanlah pasukan tentara dari para pengikutnya yang masih setia kepadanya ke Yerusalem itu.
untuk merebut kembali istana kerajaan Bani Israel di tangan Abisalom. Beliau berpesan kepada para komandan yang akan menyerang dan menyerbu istana Niu agar bertindak bijaksana dan sedapat mungkin menghindari pertumpahan darah dan pembunuhan yang tidak perlu. Teristimewa mengenai Abisalom yaitu putranya. Ia berpesan agar diselamatkan jiwanya dan ditangkapnya hidup-hidup. Akan tetapi takdir telah menentukan yang lain daripadanya. Apa yang si ayah inginkan bagi putranya, komandan yang berhasil menyerbu istana itu tidak dapat berbuat lain yuk, kecuali membunuh Abisalom yang melawan dan enggan menyerahkan diri yuk. Setelah itu ia terkurung dan terkepung, dan dengan terbunuhnya Abisalom kembalilah Daud alaihissalam menduduki tahtanya, dan kembalilah ketenangan meliputi kota Yerusalem sebagaimana sedia kala. Jadi Abisalom iku mang mati wis yu, akhirnya wafat. Akhirnya Daud alaihissalam naik lagi derajatnya, menduduki singgasana kerajaan itu tadi. Subhanallah. Oke. Lanjut, Dek. Dan setelah menduduki tahta kerajaan Bani Israel selama 40 tahun, wafatlah Nabi Daud alaihissalam dalam usianya yang lanjut, ya kan, dan dinobatkanlah sebagai pewarisnya Sulaiman alaihissalam yuk. Sebagaimana telah diwasiatkan oleh ayahnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israel yang makin meluas dan melebar. Allah telah menunjukkan baginya makhluk-makhluk lain, yaitu jin, angin, dan burung-burung yang semuanya berada di bawah pemerintahannya untuk melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala komandonya. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala memberinya pula suatu karunia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan di gedung-gedung pembuatan piring-piring. Ya Allah, Dek. Warek mang lali aku lek warek. Kamu terus, Dek, terus. Oke. Dikasihlah karena untuk dibuat karya pembangunan di gedung-gedung pembuatan piring-piring sebesar kolam air. Berikut periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku yang dikerjakan oleh pasukan jinnya nih. Sebagai salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman ialah kesanggupan beliau menangkap maksud yang terkandung dalam suara binatang-binatang yuk. Dan sebaliknya binatang-binatang dapat pula mengerti apa yang ia perintahkan dan apa yang ia ucapkan. Tingono. Ngono ta. Lanjut, Dek. Oh. Wis ngomong kon lek anu apa? Hewan iku apa? Oh iya aku biar. Oh iya, Cek. Ayo. Dan apa yang ia ucapkan? Loh, Pan ngomong ucapkan aku langsung. Aduh, ya Allah. Iya we langsung. Oh yo. Berarti Nabi Sulaiman ku hebat yo ngene. Aku biyen ngono Dik, koyo Nabi Sulaiman ngono. Iso nyauti kewan iku ngene. Aku ngomongan kewan ngene lah intinya bunda. Ayo, langsung wis. Ya, Pan dhisik. Wis langsung wis. Dan apa yang ia ucapkan? Oh, Dek, aku biyen yo. Kagak dapat tak itu. Terus lagi Dot. Terus no. Ayo. Langsung. Ayo. Dot. Aku biyen yo. Oh yo Dek ngene. Sik terus no ngene lho. Ayo. Ya, Pan. Wis langsung wis. Oh yo Dek, iya Dek. Aku biyen niku yo. Koyo Nabi Sulaiman iku wis. Kaiso. Kon umur koyo nabi gedung. Apa terus? Aku biyen ki sering ngomong ambek Iki lho, aku malah iki lho. iku aja nek kon rodok kelainan. Ayo. Oh iya, ya apa? Sik Dek aja dilanjut to sik aku teng ngomong ngene. Si. Oh iya. Ngerti pokoknya. Tanganmu jadi kono. Oke. Cepetan. Oh si Dek, ojo dilanjut no, ojo dilanjut. Apa terus apa? Aku ben iso ngomong ambek kewan pisan, Dek. Kewan apa yo? Ya koyo tikus. Kucing meneng-meneng ku Dek ya, aku manganku tak
takon mrene kau ono aku sing Terus marani. kocengnya iso nggak jawab pisan? Lek jariku sih iso, memang ya jarene wong. Gendeng batiku, gendeng batiku. Oke yuk, demikianlah maka tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam bepergian dalam rombongan kafilah yang besar nih, yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang-binatang lain menuju ke sebuah tempat bernama Askolani. Ia melalui sebuah lembah yang disebut dengan lembah semut nih. Di situ ia mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya, "Hai semut-semut, masuklah kamu ke semuanya ke dalam sarangmu ya kan, agar supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Tanpa ia sadar dan sengaja, Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum tertawa mendengar suara semut yang ketakutan itu, memberitahu hal itu kepada para pengikutnya, seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang menjadikan ia dapat mendengar serta menangkap maksud yang terkandung dalam suara semut itu. Ia merasa takjub bahwa binatang pun mengerti bahwa nabi-nabi Allah tidak akan mengganggu sesuatu makhluk yang dengan sengaja dalam keadaan sadar ya kan. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam membangunkan Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya, pergilah ia meneruskan perjalanannya ke Yaman yuk. Setibanya di sana, yaitu ibu kota Yaman, ia memanggil burung-burung hudhud, sejenis burung pelatu gitu, untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu. Dan ternyata bahwa burung hudhud yang dipanggilnya itu tidak berada di antara kawasan burung yang selalu berada di tempat. Untuk melakukan tugas dan perintah Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan mengajar burung hudhud yang tidak hadir itu. Bila ia datang tanpa alasan dan uzur yang nyata, namun tiba-tiba datanglah burung hudhud dan berkata sambil menundukkan kepala dan ketakutan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Aku telah melakukan penerbangan pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuan." Jadi nih burung hudhud itu mang gak teko iku dengan alasan apa ya yo. Jadi aku melakukan pengintaian lah, kayak golek berita nang kayak diadulno nang paduan nang ngene Nabi Sulaiman iki mang ya kan. "Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar," kata burung hudhud tadi, "dan mewah di negeri Sabah yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku melihat seorang ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah, bertaburkan permata yang berkilauan. Aku melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah karuniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup." Jadi ratu-ratu iku mangus, aduh ratu niku kayak modele iku kayak apa ya? Cantik. Ya wayu, cuman gak ada syukur-syukure lah nang pangeran. Beda Nabi Sulaiman kan meskipun dikasih apapun itu, berupa apapun, dia kan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya kan. Tetapi kepada matahari mereka bersujud kepadanya dikala terbit dan terbenam. Ini ratu-ratu kumang sujud kumang nang matahari, duduk nang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semacam kayak menyembah matahari. Iya. Yo, ngono lah intinya. Mereka telah disesatkan oleh setan dari jalan yang lurus dan benar. Berkata Sulaiman kepada hudhud, "Baiklah, kali ini aku ampuni dosamu, karena berita yang engkau bawakan ini yang aku anggap penting untuk diperhatikan. Dan untuk mengesahkan kebenaran beritahu itu, bawalah suratku ini ke Sabah dan lemparkanlah ke dalam istana ratu yang engkau maksudkan itu. Kemudian kembalilah secepat-cepatnya sambil kami menanti perkembangan selanjutnya sebagaimana jawaban Ratu Sabah atas suratku ini." Hudhud terbang kembali menuju Sabah, dan setibanya di atas istana kerajaan Sabah, dilemparkanlah surat Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balqis yang sedang duduk dengan megah di atas tahtanya. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di depan wajahnya. Ia lalu mengangkat kepalanya melihat ke atas, ingin mengetahui dari manakah surat itu datang dan siapakah yang secara kurang hormat melemparkannya tepat di depannya. Kemudian diambillah surat itu oleh ratu, dibuka dan dibaca isinya yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Surat ini adalah daripada aku Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri. Setelah dibacanya berulang kali surat Nabi Sulaiman tadi, Ratu Balkis memanggil para pembesarnya dan para penasihat kerajaan untuk berkumpul. Ini intinya ku Ratu Balkis mangga terima yuk. Soalnya dikei surat gak sopan, maksudnya ku nguncalno kan teko dukur. Maksudnya dia kan gak terima. Gak terima. Semacam ngono, Dik. Nggih ta? Kesel aku. Suwe iki sak le. Majuan Dik. Udah lihat jam. Ayo. Stop it. Wis. Yo. Akhirnya Ratu Balkis memanggil para pembesarnya dan para penasihat kerajaan untuk berkumpul memusyawarahkan tindakan apa yang harus diambil sehubungan dengan surat Nabi Sulaiman alaihissalam yang diterimanya itu, ya kan. Berkatalah para pembesar itu ketika diminta pertimbangannya, "Wahai paduka Tuan Ratu, kami adalah putra-putri yang dibesarkan dan dididik untuk berperang dan bertempur, dan bukan untuk menjadi ahli pemikir ataupun perancang yang patut memberi pertimbangan ataupun nasihat kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu untuk mengambil keputusan yang akan membawa kebaikan bagi kerajaan, dan kami akan tunduk dan melaksanakan segala perintah dan keputusanmu tanpa ragu, ya kan. Kami tidak akan gentar menghadapi segala ancaman dari manapun datangnya, demi menjaga keselamatanmu dan keselamatan kerajaanmu." Ratu Balkis menjawab, "Aku memperoleh kesan dari uraianmu bahwa kamu mengutamakan cara kekerasan, dan kalau perlu kamu tidak akan gentar masuk medan perang melawan musuh yang akan menyerbu. Aku sangat berterima kasih atas kesetiaanmu kepada kerajaan dan kesetiaanmu menawarkan nyawa untuk menjaga keselamatanku dan keselamatan kerajaanku. Kan tetapi aku dan kalian tidak sependirian dengan kamu sekalian. Menurut pertimbanganku, lebih bijaksana bila kami menempuh jalan damai dan menghindari cara kekerasan dan peperangan. Sebab belah kami menentang secara kekerasan dan sampai terjadi perang dan muncul kami berhasil menyerbu masuk kota-kota kami, maka niscaya akan berakibat kerusakan dan kehancuran yang sangat menyedihkan. Mereka akan menghancur binasakan segala bangunan, memperhambakan rakyat, dan merampas segala harta milik dan peninggalan nenek moyang kami. Hal yang demikian itu adalah merupakan akibat yang wajar dari tiap peperangan yang dialami oleh sejarah manusia dari masa ke masa. Maka menghadapi surat Sulaiman alaihissalam yang mengandung ancaman itu, aku akan coba melunakkan hatinya dengan mengirimkan sebuah hadiah ke kerajaan yang akan terdiri dari barang-barang yang berharga dan bermutu tinggi, yang dapat mempesonakan hatinya dan menyilaukan matanya, dan aku akan melihat bagaimana ia memberi tanggapan dan reaksi terhadap hadiahku itu, dan bagaimana ia menerima utusanku di atas istananya. Selagi Ratu Bilqis siap-siap mengatur hadiah kerajaan yang akan dikirimkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan bahwa membawa hadiah, Tibalah hingga di depan Nabi Sulaiman burung pengintai Hudhud memberitahukan kepadanya rancangan Balqis untuk mengirim utusan membawa hadiah baginya sebagai jawaban atas surat beliau kepadanya. Setelah mendengar berita yang dibawa oleh Hudhud itu, Nabi Sulaiman alaihissalam mengatur rencana penerimaan utusan Ratu Balqis dan memerintahkan kepada pasukan jinnya agar menyediakan dan membangunkan sebuah bangunan yang megah yang tiada taranya, yang akan menyilaukan mata utusan Balqis. Ketika Ratu Balqis datang, tatkala utusan Balqis itu datang, diterimalah mereka dengan ramah tamah oleh Sulaiman
Dan setelah mendengar uraian mereka tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan hadiah kerajaan yang dibawanya, berkatalah Nabi Sulaiman, "Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah, dan mengerami aku dan mengaruniakan kepadaku dengan karunia dan nikmat yang tidak diberikan kepadanya seorang pun dari makhluknya. Di samping itu aku tahu diutuskan sebagai nabi dan rasulnya, dan dianugerahi kerajaan yang luas, dan kekuasaanku tidak sahaja berlaku atas manusia, tetapi mencakup juga jenis makhluk jin dan binatang-binatang. Maka bagaimana aku akan dapat dibujuk dengan harta benda yang hadiah serupa ini? Aku tidak dapat dilalaikan dari kewajiban dakwah kelebihanku oleh harta benda dan emas, walaupun sepenuh bumi ini kamu telah disilaukan oleh benda dan kemegahan duniawi, sehingga kamu memandang besar hadiah yang kamu bawakan ini, dan mengira bahwa akan tersilaulah mata kami dengan hadiah ratumu. Pulanglah kamu kembali dan sampaikanlah kepadanya bahwa kami akan mengirimkan bala tentara yang sangat kuat, yang tidak akan terkalahkan ke negeri Sabah, dan akan mengeluarkan ratumu dan pengikut-pengikutnya dari negerinya sebagai orang-orang yang hina yang telah kehilangan kerajaan dan kebesarannya, jika ia tidak segera memenuhi tuntutanku dan datang berserah diri kepadaku. Keputusan Ratu Balkis itu kembali melaporkan kepada ratunya apa yang mereka alami dan apa yang telah diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam iku mang gak terpaku bas ambil ratu. Apa sing dikai nang ratu iku mang. Soalnya kan Nabi Sulaiman alaihissalam kan memiliki mukjizat yang sangat besar, ya wis dikai iku mang kaya raya, ya kan. Kaya raya tapi gak pernah sombong kayak Ratu Balkis iku mang yo. Difaham kan? Paham, Dik. Ayo mana, Dik, mana? Oke. Lanjut ya. Pada akhirnya Ratu Balkis berpikir jalan terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya ialah menyerah saja kepada tuntutan Sulaiman tadi, dan datang menghadap dia di istananya. Nabi Sulaiman alaihissalam berhasad akan menunjukkan kepada Ratu Balkis bahwa ia memiliki kekuasaan roib di samping kekuasaan lahirnya, dan bahwa apa yang dia telah ancamkan melalui rombongan perutusan bukanlah ancaman yang kosong. Maka bertanyalah beliau kepada pasukan jinnya, siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan tahta kerajaan Ratu Balkis sebelum orangnya datang berserah diri. Berkata Ifrit, yaitu salah satu jin yang pandai, aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Balkis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat, yang dapat dipercaya. Seseorang lain yang mempunyai ilmu dan hikmah itu berkata, aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu. Ketika Nabi Sulaiman AS melihat tahta Balkis sudah berada di depannya, berkatalah ia, ini adalah salah satu karunia Tuhan kepadaku untuk mencoba apakah aku bersyukur atas karunia-Nya atau mengingkarinya. Karena barang siapa bersyukur, maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa mengingkari nikmat dan karunia Allah, ia akan merugi di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Menunggu kedatangan Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan orang-orangnya agar mengubah sedikit bentuk dan warna tahta ratu itu yang sudah berada di depannya. Nyambung yuk. Jadi akhirnya Nabi Sulaiman iki mang saking duwe kelebihan mukjizat, akhirnya iso nekakno jin. Lho, nekakno. Iya nekakno jin ya wis iso mulai biyen yo. Dadi iso nekakno apa iku jenenge ku? Kerajaane Ratu Balkis mau didekek ning ngene ngarepe kerajaane Nabi Sulaiman iki mang ngono. Oke. Kemudian setelah ratu itu tiba beserta pengiring-pengiringnya, bertanyalah Nabi Sulaiman alaihissalam sambil menunjuk tangannya ke arah singgasananya, serupa inikah singgasanamu? Balkis menjawab seakan-akan ini adalah singgasana aku sendiri.
seraya bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimanakah mungkin bahwa singgasananya berada di sini? Padahal ia yakin bahwa tahta itu berada di istana. Tatkala ia bertolak meninggalkan Sabah. Setelah Balkis berada dalam keadaan kacau pikiran keheranan melihat singgasananya di kerajaannya sudah berpindah ke istana Sulaiman, ia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk penerimaannya. Lantai dan dindingnya tersebut terbuat dari kaca putih. Balkis segera menyingkapkan pakaiannya ke atas betisnya. Ketika berada dalam ruangan itu, mengira bahwa ia berada di atas sebuah kolam air yang dapat membasahi tubuh dan pakaiannya. Berkata Nabi Sulaiman kepadanya, engkau tidak usah menyingkap pakaianmu. Engkau tidak berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini. Oh Tuhanku, Balkis berkata, menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Aku telah lama tersesat, berpaling darimu, melalaikan nikmat dan karuniamu, merugikan dan menjalani diriku sendiri sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmatmu. Ampunilah aku berserah diri kepadamu, aku berserah diri kepada Sulaiman dan demi nabimu. Dan dengan ikhlas dan dengan keyakinan penuh, kasihanilah aku. Kata si Ratu Balkis, wahai Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Oke yuk, itu tadi cerita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang memiliki mukjizat kekayaan yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi ia tidak pernah melalaikan dan sombong sedikit pun. Oke yuk, demikian kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis, yaitu ratu dari negeri Sabah. Dan menurut beberapa ahli tafsir dan ahli sejarah nabi-nabi, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pada akhirnya menikah dengan Ratu Bilqis. Dan dari perkawinannya itu lahirlah seorang putra. Dalam Al-Quran mengisahkan bahwa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian ataupun wafatnya Nabi Sulaiman, kecuali anai-anai yang melekat tongkatnya yang ia sandal kepadanya ketika Tuhan mengambil rohnya. Para jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintahnya tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat, kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di atas lantai akibat jatuhnya tongkat sandalannya yang dimakan oleh anai-anai dan segalanya. Para jin sudah mengetahui sebelumnya, pasti mereka tidak akan tetap meneruskan pekerjaan yang mereka anggap sebagai siksaan yang menghinakan itu. Berbagai cerita yang dikaitkan orang pada ayat-ayat yang mengisahkan wafatnya Nabi Sulaiman, namun karena cerita-cerita itu tidak ditunjang kuat oleh sebuah hadis sahih yang muktamad, maka sebaiknya kami berpegang saja dengan apa yang dikisahkan oleh Al-Quran. Atau selanjutnya, Allah lah yang lebih mengetahui, dan kepadanya lah kami berserah diri. Dan kisah Nabi Sulaiman dapat dibaca di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 15 hingga ayat 44. Dan inilah sedikit terus kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat aku ceritakan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.